ada di Universitas Tadulako. Jadi kita akan memflashback kembali kejadian 28 September 2018. Di sini katanya ada salah satu dosen, tepatnya di Fakultas Matematika IPA, sudah meneliti tentang ketahanan tanah di Kota Palu. Bagaimana tentang pendapatnya Bapak? Ayo kita ikut. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan Pak Abdullah nih. Jadi, Pak Abdullah adalah dosen fisika di Fakultas Matematika dan IPA di Universitas Tadulako. Kita mau menanyakan tentang ketahanan tanah yang ada di Kota Palu. Nah, kita langsung saja tanya ke Bapak nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya, jadi gini Pak, sempat nih baca buku Bapak tentang tsunami Teluk Palu dan Sesar Palu Koro. Bapak sebelumnya sudah meneliti tentang yang ada di Teluk Palu ini ya Pak? Bagaimana itu Pak? Terkait dengan Sesar Palu Koro, ini saya mulai kenal sejak tahun 1995 Ya Pak? dan tahun 1996. Bulan Januari saya melakukan pengukuran terhadap Sesar Palu Koro. Saat itu sudah mulai dikenal oleh kalangan luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sehingga tahun 1997 saya melakukan pengukuran terhadap Sesar Palu Koro dan juga sebuah sesar yang ada di sisi timur Sesar Palu Koro yang melintasi Dusun Janedo, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantopia, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dan sesar itu saya namai Sesar Janedo karena melintasi Dusun Janedo. Ya, sekitar pendakian lah. Ketika kita dari Tawaili ke Toboli, Iya. sekitar pendakian pertama itu jalurnya melintasi lokasi tersebut, ya di Janedo. Kemudian setelah melakukan pengukuran tahun 97 itu, data-datanya kemudian saya buatkan laporan untuk menghitung dimensi Sesar Palu Koro tahun 98. Tapi secara keseluruhan sesar ini kalau kita lihat dari referensi sebelumnya, Iya. dan itu sangat lengkap tertuang di disertasi Profesor Ajat Sudrajat tahun 1981. Disertasinya juga tentang Lembah Palu, geologi Lembah Palu, dan sangat banyak membahas tentang Sesar Palu Koro dan beberapa rujukan lainnya dari BPG Bandung, Pusat Pengembangan Geologi, Departemen Pertambangan waktu itu belum ganti nama. Itu ada juga beberapa makalah saya dapatkan di situ, dan kami ketahui bahwa Sesar Palu Koro adalah sesar aktif, memanjang dengan arah hampir utara selatan, mulai dari perairan sekitar batas Laut Sulawesi dengan Selat Makassar, itu memanjang ke arah selatan, melewati Teluk Palu, melewati Lembah Palu, melewati Lembah Koro, dan terus sampai di bagian utara Teluk Bone, tepatnya di sekitar Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu. Ya. Nah, tapi di Lembah Palu itu sesar ini berbentuk sistem, ya, berbentuk sistem, bukan sekedar berbentuk garis tunggal, tapi dua garis yang sejajar. Kalau kita lihat di peta, digambarkan sebuah garis yang menandakan bahwa Sesar Palu Koro di segmen Lembah Palu adalah sebuah sistem, dan menyebabkan lembah ini dalam istilah geologi disebut sebagai graben
dan diapit oleh dua sesar normal baik di timur maupun di barat, dan kita menyebutnya sebagai sistem sesar Palu Koro, tapi lebih sering disebut sesar Palu Koro saja. Dan ini adalah sesar aktif. Oh iya Pak, jadi gini Pak, saya menanyakan lagi nih, bagaimana menurut Bapak tentang air laut yang naik 15 meter itu? Sebelumnya Bapak sudah tahu tentang itu atau bagaimana? Nah pemirsa, bagaimana tentang air laut yang sampai meninggi 15 meter? Teman-teman pasti penasaran kan? Nanti kita jeda setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di On The Show. Ayah. Iya. Itu apaan lo? Cobain dulu dong, ini enak loh. Kasih. Kini telah hadir di Kota Palu kebab pisang premium. Kebab pisang premium terbuat dari kulit kebab dengan isi dioleskan varian rasa, Choco Maltin, tiramisu, cappuccino, dan ditambahkan susu putih. Kebab pisang premium beralamat di Jalan Basuki Rahmat depan Hotel Best Western. Kebab pisang premium juga bisa memesan melalui aplikasi Gojek online. Ini enak loh, Ma. Iya dong, enak. Jadi kalau teman-teman mau beli kebab pisang premium, langsung aja datang ke Jalan Basuki Rahmat. Dijamin enak loh. Mari kita saling mensupport, bukan kita saling menjatuhkan. Dan don't forget, jangan lupa subscribe channel ini dan like, dan tidak ketinggalan konten, dan klik tombol lonceng jika teman-teman bagikan dengan teman-teman yang lain agar mereka lihat juga video ini. Terima kasih. Kembali lagi di On The Show. Teman-teman penasaran kan tadi mau membahas tentang air laut yang naik 15 meter? Kita tanya Pak Abdul lagi yuk. Jadi gimana Pak? Iya. Tentang air laut yang naik 15 meter itu. Kemarin kan di 28 September sempat kejadian itu ya Pak. Bagaimana tuh menurut Bapak? Jadi sejarah tsunami di Sulawesi Tengah Ya. sejauh ini yang di catatan saya sudah ada 10 kejadian seprovinsi Sulawesi Tengah. Sudah ada 10 kejadian ya? Khusus untuk Teluk Palu, dalam catatan yang saya punya dari beberapa Ya. literatur, itu tsunami tanggal 1 Desember 1927 siang hari dengan tinggi gelombang 15 meter. Wow, Kemudian, 15 meter tingginya Pak. tinggi Waktu gelombang. 1 Januari, 1 Desember 1 Desember 1927. 27. Sama sih. Belum direncanakan Pak. Waktu itu. Nah, kemudian terjadi lagi 20 Mei 1938 20 Mei. jam 1 malam lewat Iya. dengan kekuatan gempa 7,6. 7,6, Kalau yang tadi itu 1 Desember 1927 6,5. 6,5. Nah, kemudian terjadi lagi 28 September 2018. 2018. Tetapi saya mendapatkan informasi dari seorang wartawan yang sempat membaca dokumen peninggalan Belanda Iya. bahwa sebenarnya sekitar tahun 1880 juga pernah terjadi tsunami di Teluk Palu. Iya, iya. Dan setelah bencana tsunami kemarin tahun lalu, ada seorang peneliti yang melakukan penelitian dan dia mendapatkan bukti pernah terjadi tsunami menurut data paleo tsunami yang dia dapatkan. Dua Bukti apa itu yang dia dapatkan Pak? Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia menginformasikan bahwa pernah terjadi 2 kali tsunami jauh sebelumnya 2 kali tsunami di Teluk Palu. di Teluk Palu. Jauh sebelumnya berarti jumlahnya itu 2 kali di
ditambah 1 yang 1880, ditambah 1927, ditambah 1938, ditambah 2018, berarti sudah 6 kali terjadi tsunami. 6 kali terjadi. Dan yang gelombangnya 15 meter tadi, ketika saya dapatkan data itu, saya juga hampir tidak percaya. Iya. Nah, setinggi ini Kak. Tapi saya tidak punya bukti untuk menolak data itu, meskipun setiap saya ucapkan, setiap saya tulis, saya ragu. Ya. Tapi saya tetap harus mengatakan atau harus menulis seperti itu karena tidak ada data yang bisa membantah. Iya. Tetapi setelah terjadi tsunami pada 28 September 2018 dan ada beberapa tempat, 2 atau 3, Iya. yang menunjukkan bahwa tinggi gelombang tsunami itu lewat 11 meter. Wow, 11 meter. Dan itu membuat saya yakin bahwa data 15 meter itu benar ada. Ya. Kejadian di Palu kan sempat ada likuifaksi, tanah berjalan. Itu bagaimana, Pak? Likuifaksi ini adalah salah satu proses geologi yang Ya. sebenarnya sudah langsung terjadi. Hanya saja jarang dibahas. Jarang dibahas. Baik dalam buku-buku geologi, buku-buku geofisika, apatah lagi dalam buku-buku kebencanaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Indonesia itu sama sekali tidak ada menyebut likuifaksi. Nah, tidak ada sama sekali. Tapi saya punya bukti dari literatur bahwa di Indonesia itu sudah pernah terjadi beberapa kali likuifaksi, katakanlah 10 Oktober 2002 di Jayapura. Di Jayapura sempat terjadi likuifaksi juga. Tapi likuifaksinya itu bersifat lokal, tidak bergerak. Tidak bergerak tanahnya. Dan tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban. Kemudian di Provinsi Maluku, di Pulau Maluku, Serang, pernah 14 terjadi Maret likuifaksi juga. 14 Maret 2006. 14 Maret Tapi 2006. juga cuma retakan tanah, kemudian ada lumpur yang keluar dan tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Kemudian di Mamuju Utara, Mabuju, Sulawesi Barat, 15 Juli 2010. 2010. Nah, khususnya di Kecamatan Baras juga pernah terjadi likuifaksi, tapi sifatnya setempat semua. Di Ya, tempat semua. setempat Tidak atau berjalan. lokal, tidak berjalan, tidak merusak bangunan, Iya. dan tidak ada korban jiwa, sehingga ya beritanya berlalu begitu saja Iya. dan tidak Berarti yang paling heboh ini di Sulawesi Tengah ya, Pak? Karena tanahnya berjalan sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, sebenarnya tahun 2005, 24 Januari 2005 di Kota Ya. Palu juga pernah terjadi likuifaksi, khususnya di halaman Masjid Babul Jannah Kota Palu. Ih, baru tahu loh, Pak. Tuh. Di situ ada retakan tanah dan lumpur hitam menyembur ke udara setinggi 5 meter. 2005. 2005. Nah, heboh sekali kejadian likuifaksi Iya. di Sulawesi Tengah, Palu dan Sigi khususnya, Iya. karena menimpa wilayah permukiman dan menyebabkan ribuan orang meninggal, banyak gedung dan rumah yang rusak sampai hilang. Jadi terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk warga Kota Palu yang masih membangun di daerah-daerah zona merah itu gimana Pak? Nah, sekarang tidak ada larangan untuk tetap tinggal di Kota Palu dan Ya, sekitarnya, tidak larangan. meskipun ini dianggap sebagai wilayah rawan bencana. Iya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan Iya. kondisi seperti ini. Jangan, tidak mungkin alam ini menyesuaikan diri dengan kita. Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan alam. kondisi alam. Kita sudah tahu bahwa pesisir Teluk Palu itu rawan bencana. Jangan lagi bermukim di sekitar pesisir. Iya. Ya? Jangan lagi membangun hunian atau tempat-tempat berkumpulnya orang banyak pada waktu yang bersamaan, misalnya pasar, sekolah, rumah sakit. Jangan lagi dibangun di zona merah pantai itu. Kemudian zona likuifaksi itu juga harus dijauhi, karena secara fisik zona likuifaksi itu seperti sawah. Di musim kemarau dia keras, di musim penghujan dia becek. Iya. Apa mau bikin rumah di sawah? Iya, jadi itu tadi pembahasan dari Pak Abdullah dan pesan-pesan dari Pak Abdullah untuk warga Kota Palu. Dan Oke, sekitarnya. dan Kota Palu dan sekitarnya. Jadi makasih ya Pak untuk ilmu, sangat bermanfaat sekali Pak. Terus ada juga beberapa bencana sebelum 28 September yang baru diketahui, ternyata likuifaksi pernah terjadi sebelum 28 September di Kota Palu. Terima kasih Pak atas kerjasamanya Pak. Itulah tadi hasil wawancara dari Pak Abdullah, semoga bermanfaat
Sehat buat pemirsa semua, sampai jumpa di lain waktu.